rasakan seperti seakan-akan kita bicara buat dia. Kepadamu, dia mendengarkan kita saat ini. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi jemaat. Mulutku penuh, yes, dengan puji benar Tuhan kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa beribadah kembali bersama. Dan semoga saudara yang sedang beribadah pagi ini juga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Kalau saudara masih punya pergumulan, percayalah bahwa Tuhan tetap ada. Kalau saudara ingat minggu lalu saya khotbah tentang refleksi di paruh kedua di 2024, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan masih berbicara dan menuntun. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran berkenaan dengan sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali kita lupakan, yaitu sebuah amanat yang terabaikan. Apa amanat yang terabaikan itu? Menjadi murid dan menjadikan murid. Mari kita membaca satu ayat yang sangat terkenal dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita memperhatikan ayat ini dengan seksama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ayat tadi merupakan ayat di mana amanat agung Tuhan dituliskan. Kenapa disebut amanat agung? Karena ini perintah dari atas. Amanat itu perintah dari atas, perintah yang penting, pesan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Dan pesan ini disampaikan di hari-hari sebelum Yesus terangkat ke surga, sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Dia memberitakan kepada murid-murid berulang-ulang selama 40 hari. Dan dengan banyak tanda, dia membuktikan dan menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Dan Tuhan perlu berulang-ulang menyampaikan pesan-pesan ini. Kenapa saudara? Karena itu sesuatu yang sangat penting. Mari kita melihat ayat yang ke-16. Ada yang unik di ayat yang ke-16. Dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus memerintahkan 11 murid untuk pergi ke Galilea, dari Yerusalem pergi ke Galilea, dan sementara mereka akan kembali lagi ke Yerusalem. Karena Yesus terangkat di Bukit Zaitun, yaitu di bagian timur Yerusalem. Unik, ngapain bolak-balik seperti itu? Tapi saya percaya ada sebuah yang penting. Ya. Mengapa dan ada apa di Galilea? Itu pertanyaannya. Mengapa harus ke Galilea dan ada apa di Galilea, saudara? Mari kita belajar beberapa hal ini. Yang pertama tentang ketaatan. Ketika Tuhan perintahkan, pergilah ke Galilea, ke sebuah bukit yang kutunjukkan kepadamu. Maka murid-murid melakukannya dengan taat tanpa banyak tanya. Kalau zaman sekarang kita suka banyak tanya. Pelajaran penting tentang ketaatan. Jangan banyak tanya atau mempertanyakan. Ketika Tuhan memerintahkan, ketika Tuhan berfirman, taati saja. Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun kita belum bisa melihat, belum bisa menangkap, belum bisa mengerti apa yang dia perintahkan, apa yang dia maksudkan. Taati saja dulu. Sama seperti para murid. Ketika disuruh menebarkan jalannya di sebelah kanan, setelah semalaman mereka menangkap ikan ke sana kemari, tidak tangkap. Tidak dapat apa-apa, tidak menangkap apa-apa.
Dan hari itu seorang tukang kayu dari tepi danau ngomong, tebarkan jalamu. Yang kedua di tepi danau. Yang pertama Yesus lagi bersama mereka. Dan mereka berkata, kami sudah kerja keras, tapi karena Engkau suruh. Sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa, tapi karena Engkau suruh, kami akan melakukannya. Dan mereka tebarkan saja, dan begitu ditebarkan mereka dapat begitu banyak. Itu namanya taat. Mari kita menjadi orang yang taat. Bagian yang kedua dari mengapa ke Galilea. Saudara, sepertinya mereka lagi dibawa Yesus untuk retreat. Di Galilea lah, murid-murid, ke-11 murid ini menemukan panggilannya. Bahkan di saat mereka tidak layak. Ketika Yesus memerintahkan mereka menebarkan jalan dan jalan mereka penuh dengan ikan. Murid-murid di situ merasa tidak layak. Bahkan Petrus berkata begini, Guru, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Dia begitu gentar, dia begitu merasa tidak layak. Tapi di tempat itu Yesus berkata, jangan takut. Mulai dari sejak sekarang ini, kau akan jadi penjala manusia. Engkau jadi alat yang efektif buat hidupku. Dan ketika mereka mengikuti, ketika Yesus disalibkan di Yerusalem, mereka menyangkal Yesus. Mereka gagal. Ketika mereka gagal, apa yang terjadi? Banyak orang Kristen anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika mereka gagal. Mereka merasa tidak layak dan tidak jarang yang menghukum diri. Mungkin cuma dengan puasa, menarik diri dari pelayanan dan lain sebagainya. Kelihatannya rohani tapi sebenarnya tidak. Saudara jangan selesaikan pelanggaran dan kelemahanmu, dosamu dengan caramu sendiri. Itu tidak akan selesai. Jangan jauh dari Tuhan. Dan di Galilea ini kembali, Yesus memulihkan panggilan mereka. Dengan peristiwa yang hampir mirip. Jala yang kosong dipenuhi dengan ikan. Di tempat itu Yesus tanya kepada murid-murid, salah satunya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus tanya. Bukan untuk mengingatkan dosanya, tapi untuk memulihkan Petrus, kalau kau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Engkau penjala jiwa, bukan penjala ikan lagi. Di tempat itu panggilan mereka dipulihkan, mereka disegarkan kembali. Saudara, kalau engkau sedang lelah pagi ini, biar waktu ini menjadi retreat bersama Tuhan. Firman Tuhan menyegarkan saudara. Mari kita lihat ayat 17 dan 18. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, saya bertahun-tahun membaca ayat ini. Tapi sampai kemudian kemarin dalam persiapan saya menemukan ada berkat di dalam ayat ini. Ada beberapa orang yang ragu-ragu, sebagian orang menyembahnya. Ada kemungkinan orang yang ragu-ragu ini orang yang belum melihat Yesus bangkit. Karena diperkirakan di Galilea lah, di sinilah 500 lebih pengikut Yesus, murid Yesus, melihat Yesus secara massal. Kalau sudah baca di 1 Korintus 15, sudah menemukan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih sekaligus. Ini peristiwanya kemungkinan di tempat ini. Dan dikatakan ada yang ragu-ragu. Ya mungkin yang ragu-ragu yang mungkin tidak mengikuti peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi di konteks ayat ini, kalau saudara membaca, ternyata yang ragu-ragu adalah bagian dari 11 murid. Karena tadi ada di ayat 16, ke-11 murid itu pergi ke bukit yang dituju oleh Yesus. Kenapa saudara? Ada banyak orang model kayak murid, kayak Thomas. Aku tidak akan percaya, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangannya dan kakinya. Dan ketika ketemu Yesus baru percaya, sudah lihat Yesus bangkit pun masih ragu-ragu. Seberapa banyak orang kita seperti 11 murid ini, masih sering ragu sama Tuhan. Tapi enggak apa-apa saudara. Dalam perjalanan iman, keraguan saudara tidak akan membawa kepada penghukuman. Tapi membawa saudara kepada pengalaman. Apa yang Yesus lakukan? Dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Talk to them. Ngomong, ngobrol. Berbicara untuk sesuatu yang ada tujuannya, ada maksudnya. Yesus mendekati, Yesus berbicara kepada mereka. Semoga pagi ini ketika saudara sedang beribadah,
engkau merasakan bahwa Tuhan sedang mendekati dan berbicara kepada saudara untuk menguatkan imanmu. Saudara berpikir, saya kok jadi orang Kristen masih suka ragu-ragu. Saudara, kalau engkau merasa ragu itu bagian dari perjalanan iman. Jangan kutuki dirimu, jangan hukum dirimu. Izinkan Yesus mendekati saudara pagi ini. Menjamah hati saudara, berbicara kepada saudara. Tadi dikatakan Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang pegang kuasa di surga Yesus, di bumi juga Yesus. Jadi sekalipun kita mengalami problem yang berat, jangan khawatir. Semua ada di bawah kendali Yesus. Saudara tidak akan hancur, saudara tidak akan mati. Mari kita lihat 19 dan 20. Makanya dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, alasan kita harus mengerjakan amanat agung, pergi menjadikan murid, membaptis dan mengajar orang-orang bangsa-bangsa adalah karena Yesus yang pegang kuasa. Yesus yang berdaulat di bumi, bahkan di surga. Bahkan disebut di surga terlebih dulu. Saudara bisa bayangkan ketika ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Alkitab berkata oleh iman kita dibenarkan, oleh iman kita diselamatkan. Kalau mereka tidak dengar Injil, tidak percaya Yesus, saudara bisa membayangkan ketika pintu surga tertutup buat orang-orang itu. Karena untuk menuju ke surga, tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Tadi ayat-ayat yang ini baru pendahuluan, tadi ayat yang kita baca merupakan bagian dari isi amanat agung. Ya, di mana ayat-ayat tentang ayat amanat agung itu tercatat, tertulis. Ini sebuah perintah yang sangat penting, pesan yang sangat penting karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya sebelum dia terangkat ke surga. Isi amanat agung yang pertama adalah pergilah. Kita yang harus pergi, jiwa tidak terhilang, jiwa berdosa tidak akan datang dengan mudah sampai kita mencarinya. Saudara, yang dengan mudah datang hanya dengan undangan. Biasanya itu bukan jiwa terhilang, kebanyakan itu jiwa petualang, suka pindah-pindah gereja, suka pindah-pindah aliran denominasi. Itu bukan jiwa terhilang, itu jiwa petualang. Yang Tuhan suruh kita cari, pergi. Karena jiwa terhilang tidak akan datang hanya dengan diundang. Mereka datang kalau saudara pergi mencari, sama seperti Yesus. Dia tidak cuma mengundang marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dia juga pergi, dia turun dari surga menjadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, dia pergi ke semua kota, semua desa. Sepanjang 3,5 tahun pelayanannya, begitu banyak tempat yang dia kunjungi. Bahkan dia makan dengan orang berdosa. Sambil berkata bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib. Tapi orang berdosa, orang sakit. Bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Yesus saja pergi, mari kita jangan malas. Mari kita jadi murid dan menjadikan murid. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan semua orang sebagai murid. Karena murid adalah kualitas iman dan kualitas pelayanan. Menjadikan murid, menjadi murid dan menjadikan murid adalah kualitas iman dan kualitas pelayanan yang Tuhan kehendaki. Saudara, enggak bisa khotbah dimanapun, saudara bisa tampil di mimbar sehebat apapun. Tapi itu bukan kualitas yang Tuhan mau. Sampai kita pergi menjadikan orang murid. Masalah orang itu mau atau tidak bukan tanggung jawab kita. Tapi saudara dan saya harus punya semangat untuk menjadi murid dan menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Muridku, kunya huruf besar bukan murid saya. Lewat pemuridan yang kita kerjakan, kita menjadikan orang sebagai murid Yesus melalui keteladanan hidup. Amanat agung yang lainnya adalah baptislah. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu dipakai kata ganti tunggal, bukan nama-nama. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, karena
Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Makanya kata gantinya pun tunggal, tidak jamak. Allah kita unik saudara, kalau sudah membaca dari sejak perjanjian lama, Allah itu dipakai kata bentuk jamak, Elohim. Karena kalau bentuk tunggalnya cuma El. Elohim itu bentuk jamak, tapi untuk Allah yang Esa, menjadikan langit dan bumi dipakai kata kerja bentuk tunggal. Kalau di dalam tata bahasa Ibrani, yang menunjukkan bahwa Elohim yang bentuknya jamak itu Esa adanya. Dan perintah selanjutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi dalam proses pemuritan kita mengajar, bukan hanya sekedar pergi menjadikan murid, membaptis, tapi kita juga mengajar. Ya. Untuk mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Makanya dalam pemuritan itu bahannya adalah Injil Kristus, firman Tuhan. Bukan teori motivasi, apalagi kata-kata mutiara yang saudara bangun sendiri. Tapi melalui firman, Injil yang saudara beritakan, ajarkan, dan lewat keteladanan, saudara mengajar orang itu. Nanti kita akan belajar, ini baru pembukaan saudara. Dan pertanyaannya adalah apa dan mengapa harus menjadi murid dan menjadikan murid. Tadi saya katakan itu kualitas yang Tuhan mau. Ya. Yang pertama tentu saja itu perintah. Yesus menyuruh kita menjadikan murid, bukan menjadikan fans, penggemar, bukan. Tapi menjadikan murid. Dan ketika itu perintah, maka itu tidak bisa, tidak harus dilakukan. Ketika kita sebagai orang Kristen tidak pergi menjadikan segala bangsa murid, lalu kemudian membaptis dan mengajar mereka, maka kita sedang melanggar perintah Tuhan, itu dosa. Saudara berpikir rasa aman-aman saja sebagai orang Kristen, tidak pergi memberitakan Injil, menjadikan murid, saudara, yang penting saya ibadah setiap minggu. Tidak cukup, saudara. Nanti kita akan belajar. Dalam bahasa Inggris, kata murid dipakai kata disciple, dari kata Latin discipulus. Discipulus. Dari kata discipulus ini juga lahirlah kata disiplin. Didikan, disiplin. Disciple itu bukan student. Dia a learner, pembelajar. Kalau studi, kita belajar matematika, kita bisa teorinya, atau belajar tentang sejarah kita tahu semua. Tapi a learner, waktu saya belajar kata learner saudara, maka saya menemukan bahwa a learner itu belajar bukan sekedar mengisi pengetahuan, tapi sebuah aktivitas untuk mendapatkan kemampuan, di mana di dalamnya melibatkan praktek dan pengalaman. Contohnya sederhana, ada dua orang belajar menjahit. Yang satu tahu teori, bisa bikin pola, tapi nggak pernah praktek. Tidak pernah menjahit. Yang satunya belajar menjahit, lalu kemudian dia sudah tahu teorinya, tahu bikin pola, kemudian di bawah bimbingan pengajarnya, dia mulai memotong kainnya, mulai menjahitnya, mulai mengerjakannya. Di bawah pengawasan itu dia kadang ditegur, salah, kamu tidak seperti begitu. Kamu cara jahitnya salah itu, nanti enggak tepat ukurannya. Ditegur, diberi semangat, ayo pasti kamu bisa waktu dia lemah. Itu namanya learn, belajar. Kalau saudara seorang pembelajar, seorang murid, disciple, maka engkau tidak akan menolak nasihat dan teguran yang mengarahkan saudara kepada kualitas yang lebih baik. Dan melalui pemuritan ini akan lahir kualitas yang sama. Saudara bisa bayangkan saudara jadi murid Yesus. Kualitas Yesus ada di dalam hidup saudara. Lalu sebagai seorang pemurid, engkau mengajar ke orang lain dengan nilai-nilai Yesus yang saudara hidupi, yang saudara tularkan, orang itu jadi seperti Yesus. Mari kita baca satu ayat di Matius 10, 24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika dia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara, tadi dikatakan cukuplah bagi seorang murid jika ia jadi sama seperti gurunya. Dengan kata lain, pemuritan sasarannya adalah agar menghasilkan kualitas yang sama dengan Yesus. Bahkan Yesus pernah berkata begini, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang telah kulakukan. Tahukah saudara di dalam sejarah
pergerakan kebangunan rohani hamba-hamba yang diurapi. Saya pernah membaca, saya pernah melihat videonya. Orang-orang yang menyembuhkan itu puluhan ribu disembuhkan. Bahkan saya bulan lalu mengikuti satu seminar, salah satu mentor saya, selama pelayanan dia mencoba mencatat, ternyata dia sudah mengajar kepada 30.000 orang lebih. Dan yang diajar, ini yang dia ngomong 30.000 itu bukan jemaat, tapi leader. Saya rasa mungkin Yesus tidak sampai 30.000 orang mengajar leader. Dia ngajar. Kenapa? Bukan karena dia lebih hebat dari Yesus. Tapi karena Yesus yang ada di dalam hidup orang itu. Membuat hamba Tuhan ini melakukan lebih besar yang Tuhan lakukan. Itu sebabnya kita perlu menjadi murid. Agar kualitas yang sama. Sehingga kekristenan tidak lagi mengerjakan hal-hal yang memalukan. Tapi mengerjakan hal-hal yang Yesus lakukan. Mengerjakan hal-hal yang Yesus kerjakan. Pentingnya menjadi murid. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, kita sampai di ayat ini dulu. Tadi dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang, banyak fans, banyak penggemar datang. Tapi Yesus memberitahu begini, kalau engkau benar tetap dalam firman-Ku. Apakah saudara dan saya tetap dalam firman Tuhan? Tinggal dalam firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan pada waktu engkau menghadapi godaan maupun tekanan. Ada dua hal. Yang tekanan berupa lembah, godaan itu ke atas. Kesombongan, godaan itu bisa godaan yang membuat kita jatuh karena kita diberkati. Kita dulu tampilannya jelek, sekarang tampilannya keren karena hatinya sudah diubah. Lalu kemudian kita jadi playboy atau kita jadi tidak komitmen kepada pasangan kita. Itu godaan. Kau perlu tetap dalam firman di tengah godaan dan tekanan hidupmu. Jangan jauh dan dikatakan kalau kita tetap dalam firman. Itu baru dikatakan engkau benar-benar murid Yesus. Saudara dan saya benar-benar murid Yesus. Dan dikatakan setelah jadi murid, kamu akan mengetahui. Kata mengetahui dipakai kata yang artinya mengenal. To know by experience, dalam bahasa Yunaninya ginosko. Satu kali Tuhan Yesus berkata begini, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Itu dipakai kata ginosko. To know by experience. Saudara bisa tahu saya, tapi saudara tidak kenal saya. Saudara bisa tahu Pak Jokowi, tapi saudara tidak kenal Pak Jokowi. Kenal itu adalah experience. Sebuah pengetahuan yang dilahirkan juga dari pengalaman. Bukan cuma tahu otaknya. Banyak orang Kristen itu besar kepala tapi kecil hatinya. Banyak pengetahuan masuk, teologi, semua masuk dari teologi karena terlalu banyak besar kepalanya. Jadinya tolologi. Jadi orang yang bodoh, malah gak ngerti kehendak Tuhan. Mari kita ginosko, supaya kita besar hatinya. Kita punya ruangan yang besar untuk Tuhan berkarya. Pentingnya menjadi murid, yang pertama adalah kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau saudara tidak tahu kebenaran, kau sedang terikat. Dan saya akan lanjut di ayat 33 dan 3 sampai 35. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ternyata saudara mengetahui kebenaran itu hubungkan dengan murid, pemuritan, menjadi murid dan menjadikan murid, dan dihubungkan juga dengan anak yang tinggal dalam rumah, bukan hamba. Hamba tinggal dalam rumah tapi dia tidak punya otoritas, dia tidak punya hak. Saudara, kalau engkau mau menjadi murid, engkau akan mengetahui kebenaran itu memerdekakan, dan kemerdekaan itu menjadikan engkau sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Itu penting sekali menjadi murid. Poin yang kedua dari pentingnya menjadi murid berhubungan dengan keselamatan kekal.
Mari kita lihat dalam Kisah 1 ayat 10-11. Waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya ke-11 murid ke Bukit Zaitun. Dan dia berkata, jadi pergilah kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Lalu setelah dia berkata demikian, dia terangkat. Dia memberitakan lagi amanatnya untuk kita pergi, memberitakan ini, menjadikan murid, menjadi saksinya Tuhan. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang akan menyambut melihat Yesus datang kedua kali dan kemudian terangkat bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang memiliki kualitas murid. Saudara, kalau engkau cuma datang ke gereja setiap minggu dan tidak bersedia jadi murid, apalagi menjadikan murid, maka engkau sedang berhadapkan dengan ancaman jiwa. Engkau sedang berhadapan dengan ancaman jiwamu sendiri. Saudara tidak selamat. Hanya memiliki kualitas murid yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dan masuk dalam kekekalan kelak. Yesus akan datang kembali, saudara. Kekacauan di bumi ini itu merupakan bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Mari kita jadi murid supaya saudara dan saya mengalami apa yang menjadi rancangan Tuhan, yaitu hidup kekal bersama Bapa di surga. Pentingnya menjadi murid, bagian yang ketiga adalah hanya yang memiliki kualitas murid yang bisa disebut Kristen. Saudara, mungkin KTP saudara Kristen. Tapi belum tentu saudara itu Kristen, saya Kristen, belum tentu. Hanya yang mau jadi murid yang bisa disebut Kristen. Mari kita belajar di Kisah pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Waktu itu Barnabas pergi ke Tarsus, dikatakan lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, dia membawa ke Antioquia. Antioquia itu daerah yang sekarang bernama kota Antakya di Suriah. Yang sekarang lagi banyak konflik di sana. Itu kota kekristenan dulu. Tapi sekarang nggak ada Kristen di sana. Dan yang ada kekacauan di sana. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mereka dijuluki Kristen karena mereka jadi murid. Nah proses pemuridan di sini dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal sama-sama, enggak keliling-keliling. Setahun di situ untuk memuridkan. Tinggal bareng-bareng sambil mengajar. Jadi ini proses pemuridan. Saya tidak bisa, saudara berkata, oh saya muridnya Yesus. Tapi saudara tidak pernah punya komitmen untuk digembalakan, mengikuti komunitas pemuridan, dan kemudian saudaranya setiap minggu ke gereja kasih persembahan. Saudara itu bukan murid. Jangan sampai kita datang ke gereja itu seperti konsep para penyembah-penyembah berhala. Memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu bukan murid. Datang ke suatu tempat untuk mendapatkan sesuatu itu bukan murid. Mari kita menjadi murid. Karena hanya yang memiliki kualitas murid yang bisa disebut Kristen. Saudara, ini beban saya puluhan tahun. Dan baru saya sampaikan secara sebuah pengajaran di minggu ini. Lewat mimbar ini semoga semakin banyak bisa mendengarnya. Saya terus ngomong kepada jemaat, jadi murid, ikut cell group, dimuridkan. Tapi tentu sebagai hamba Tuhan kita tidak bisa bersikap terlalu keras. Nanti kita bisa, wah kenapa? Kenapa? Kan yang penting kita ke gereja, banyak orang seperti itu hari ini. Tapi saya mau katakan dari hati terdalam, jadi murid. Jadi murid. Bagaimana kita menjadi murid? Mari kita baca Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Dikatakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi murid, kita perlu berdoa dan terhubung secara pribadi kepada Tuhan. Saudara berkata dalam doamu, Tuhan, aku mau jadi murid-Mu, aku mau terhubung dengan Engkau.
Saudara, engkau perlu berdoa di mana engkau perlu dimuridkan. Saya pernah menyampaikan, satu kali Tuhan marah kepada umatnya karena mereka mencari persekutuan tanpa ada roh Tuhan di sana, tanpa tanya kepada Tuhan. Banyak orang hari ini ke gerejanya lihat karena keren bangunannya, keren tampilan pendetanya, banyak fasilitasnya. Tapi saudara, engkau perlu berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jadi murid, di mana aku perlu dimuridkan. Selain engkau perlu berdoa, engkau saudara dan saya juga perlu memiliki kelembutan hati untuk mau dimuridkan. Saudara, perasaan kita pasti tidak bisa kompromi kadang-kadang. Contoh ketika pemurid kita menegur, pasti hati kita tidak enak. Saya ingat satu kali, saya bisa jadi seperti hari ini saudara. Saya tidak pernah sekolah teologi, saya tidak malu. Saya tidak punya gelar. Tapi saya punya hati seorang murid. Satu kali saat waktu itu pelayanan saya baru angkat alat, nanti pulang dari tempat ibadah jam 11 malam baru sampai di rumah, masukkan ke gudang. Karena saya sudah ibadah keempat kalinya, di ibadah kelima saya tidak masuk di ruangan ibadah, saya duduk di luar, saya pikir saya sudah ibadah. Lalu Bapak Gembala saya tanya, kenapa kok tidak masuk? Iya lagi capek Kak. Wah saya pikir dia memaklumi, besoknya saya ditelepon, saya dipanggil. Dia berkata, kenapa kamu kemarin duduk di luar Kak? Saya sudah 4 kali ibadah Kak. Lagi kecapean. Nggak bisa dong. Nanti apa kata jemaat? Saya kaget. Saya pikir saya cuma tunggukan angkat alat. Bagian pelayanan saya angkat alat. Kalau selesai masuk ke gudang kan yang penting sudah 4 kali ibadah. Sejak hari itu saudara. Ternyata gembala saya menaruh sesuatu jauh lebih besar dari yang saya pikirkan. Saudara, saya bisa berdiri di tempat ini karena gembala saya memuridkan saya, menegur enggak enak. Tiba-tiba roh saya nangkap, loh ternyata saya tidak cuma dijadikan pengangkat alat di pelayanan ini. Dan saudara, betul ketika saya taat, dari tukang angkat alat pelayanan saya dipercayakan menggembalakan kelompok yang waktu itu ditinggalkan oleh penanggung jawabnya. Dan di tempat itu, saya ingat, tempat itu berapa kali tidak cukup kursinya. Disediakan 200 kursi yang datang lebih tidak jarang para pengurus. Mereka harus duduk sambil buka pintu di luar. Dari luar mereka ikut ibadah. Kenapa? Karena jadi murid. Ada kualitas yang dimunculkan. Engkau perlu berdoa dan memiliki kelembutan hati untuk jadi murid. Berkat menjadi murid. Saya sudah sedang menuju kepada akhir dari khotbah saya. Di Yesaya 54 ayat 13, mari kita membaca ayat ini dan kiranya Roh Kudus menolong kita. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Besar kesejahteraan. Kata sejahtera itu bukan cuma kaya, saudara. Ada banyak orang kaya hatinya gak sejahtera. Gak ada damai, gak ada kekuatan. Yang ada cuma banyak duit, tapi banyak penyakit. Istri tinggalkan, suami tinggalkan, anak narkoba. Urusan terus dengan hukum. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Saudara mau jadi murid akan ditegakkan di atas kebenaran. Orang bisa menghina saudara, orang bisa merendahkan saudara, tapi Tuhan menegakkan saudara di atas kebenaran. Nggak pada satu kali orang-orang mendakwa saudara, menyerang saudara, mereka akan menjadi malu. Engkau akan jauh dari pemerasan. Saudara, kalau mungkin hari ini banyak pemerasan, banyak kerugian, bisa jadi engkau tidak punya wibawa ilahi karena engkau bukan murid. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Ya. Kalau saudara banyak ketakutan, berarti saudara bukan murid. Karena murid itu mengerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Lagi banyak kekejutan, bisa saja itu musim kehidupan, tapi kalau itu bagian dari akibat karena saudara bukan murid, mari bertobat. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Kalau saudara jadi murid, kekejutan itu tidak mendekat. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Orang bisa nyerang saudara. Orang bisa merugikan saudara, tapi itu bukan daripadaku loh. Aku tidak mengizinkan. Aku tidak izinkan itu. Itu bukan alat pembentukmu. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Itu janji Tuhan kepada para murid. Maukah saudara dan saya menjadi murid? Murid Kristus. Lewat menjadi murid, kita bisa memuridkan orang. Dan orang itu menjadi murid, memuridkan orang lagi. Semakin banyak Kristus kecil
ada di gereja kita, di kota kita, di negara kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Bagaimana Tuhan mau kami menjadi murid dan menjadikan murid. Karena itulah kualitas yang Tuhan mau dan juga kualitas pelayanan yang Tuhan mau kami kerjakan. Menjadikan orang-orang, semua orang menjadi murid. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Biar pagi ini Roh Kudus tolong kami, supaya kami taat kepada amanat agung-Mu. Meteraikan firman Tuhan pagi ini, kami mau menjadi murid dan kami mau menjadikan murid. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari arahkan hati saudara. Saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan menolong. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang pagi ini sedang beribadah bersama kami melalui mimbar online ini, hamba berdoa, kiranya pertolongan Tuhan turun. Kalau ada yang sakit butuh mujizat, kami percaya seturut firman-Mu, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kami percaya kepada nama Yesus. Di dalam nama Yesus kiranya kuasa kesembuhan terjadi. Kalau ada yang sedang membutuhkan jalan keluar untuk keuangan, untuk pernikahan, untuk apapun yang tidak mereka bisa kerjakan, tidak bisa mereka tangani. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya bekerja membukakan jalan. Jalan di tengah lautan, jalan di padang gurun, bukit-bukit batu memancarkan air deras. Juga Tuhan mencurahkan anggur baru dalam pernikahan, dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap panah-panah berapi, serangan-serangan kuasa kegelapan, ikatan, kalau ada yang sedang mengikuti ibadah ini terikat dengan jimat, terikat dengan kuasa gelap, mereka ingin lepas, tapi seringkali mereka merasa tidak mampu. Hamba saat ini berdoa, di dalam nama Yesus, kuasa kelepasan terjadi. Engkau tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa bangsa kami. Kekerasan, ketidakbermoralan, ketidakberimanan. Kami minta ampun Tuhan. Biar Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Berkati kota di mana kami tinggal. Jauhkan dari mara bahaya. Biar damai sejahtera Allah turun atas negara, kota, bangsa, gereja kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Amin.